Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Peter. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kemungkinan pemilu 2024 adalah satu putaran. Ya, pembahasan ini saya mengambil landasan materi dari salah satu lembaga survei yang ada di Indonesia yang sudah dirilis beberapa hari yang lalu. Nah, setelah debat calon presiden pada Minggu tanggal 7 Januari 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, dan Kementerian Luar Negeri, ada beberapa lembaga survei yang merilis hasil temuannya. Beberapa lembaga survei yang sudah merilis hasil temuannya adalah seperti Litbang Kompas ya, dari Kompas, dan ada lembaga survei Indikator Politik Indonesia. Namun lembaga survei Indonesia atau LSI sudah mempublikasikan hasil temuannya pada Jumat 5 Januari 2024 melalui website lsi.or.id 2 hari sebelum debat Capres putaran ketiga. Sedangkan Litbang Kompas melalui Kompas ID telah mempublikasikan hasil temuannya pada Rabu 17 Januari 2024. Lalu Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil temuannya pada Kamis 18 Januari 2024 melalui websitenya di indikator.co.id. Namun di dalam video ini saya hanya akan membahas atau fokus pada hasil temuan dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Nah, untuk Litbang Kompas dan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia akan saya bahas dalam video yang berbeda. Lembaga Survei Indonesia atau LSI itu melakukan riset, fokus risetnya ya, dengan memfokuskan di wilayah Jawa Timur ya. Menurutnya, Jawa Timur itu merupakan provinsi dengan populasi pemilih terbesar kedua setelah Jawa Barat. Jumlah pemilih di wilayah Jawa Timur ini mencapai 31,4 juta. Nah, Jawa Timur adalah salah satu dari 3 wilayah kunci dalam kompetisi pemilu, baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Ya. LSI mendapatkan top of mind dengan pertanyaan sebagai berikut. Bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Bapak atau Ibu pilih? Nah, kemudian nama Prabowo Subianto menjadi top of mind dengan suara responden sebanyak 39%. Sedangkan nama Ganjar Pranowo menduduki posisi kedua dengan perolehan suara responden sebanyak 22,2%. Lalu nama Anies Baswedan mengekor dengan perolehan suara responden sebanyak 14%. Sisanya adalah suara responden yang memilih nama lain seperti Airlangga Hartarto, kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan lain-lain. Temuan LSI berikutnya berdasarkan simulasi tertutup 3 nama, artinya hanya memunculkan 3 nama calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo adalah sebanyak 46,3% responden memilih Prabowo Subianto. Kemudian Ganjar Pranowo mendapatkan 25,9% responden yang memilih Ganjar Pranowo. Dan Anies Baswedan mendapatkan 16% dari responden. Sisanya sebanyak 11,8% memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Dan kemudian LSI itu mengembangkan surveinya dengan simulasi surat suara pasangan Capres-Cawapres. Hasilnya, nama pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin hanya memperoleh 16,2% suara responden. Pasangan nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, mengungguli pasangan Capres-Cawapres lain ya. Mereka itu mendapatkan 46,7% suara responden. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD memperoleh urutan kedua dengan perolehan 26,6% suara responden. Sisanya sebanyak 10,4% memilih menjawab tidak tahu atau tidak mau menjawab. Jadi, kesimpulannya adalah jika pemilu diadakan saat survei ini berlangsung, maka pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka akan keluar sebagai
pasangan pemenang dengan tingkat keterpilihan 46,7%. Kemudian disusul dengan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD dengan dukungan 26,6%. Dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar dengan dukungan 16,2%. Dengan tingkat dukungan tersebut, maka Pilpres di Jawa Timur akan berlangsung 2 putaran. Dengan perkiraan yang masuk putaran kedua adalah Prabowo berpasangan dengan Gibran dan Ganjar berpasangan dengan Mahfud. Nah, pasca debat presiden putaran ketiga, peta sebaran politik Indonesia khususnya di Jawa Timur menempatkan pasangan calon presiden 02 yaitu Prabowo Gibran sebagai pasangan unggul dengan perolehan suara responden yang saya sebutkan tadi di atas berdasarkan temuan dari lembaga survei Indonesia, maka pasangan Prabowo Gibran belum bisa dipastikan untuk memenangkan pemilihan umum yaitu pemilihan presiden dalam 1 putaran. Namun peluang mereka untuk bisa masuk dalam 1 putaran sangat dekat jika dalam beberapa waktu yang tersisa Prabowo Gibran bisa terus meningkatkan elektabilitasnya dan memperluas jangkauan pemilih bukan hanya di Jawa Timur. Oke, itu dia paparan saya mengenai temuan yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia yang dirilis pada tanggal 5 Januari 2024, 2 hari sebelum debat Capres putaran ketiga yang diselenggarakan oleh KPU. Nah, kesimpulannya adalah, ya kalau misalnya pemilihan presiden dilakukan saat survei itu berlangsung, jelas Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka akan keluar sebagai pasangan pemenang. Tapi dengan catatan bahwa pemilihan presiden tidak bisa dilakukan dalam 1 putaran. Itu dilakukan dalam 2 putaran. Dengan perkiraan ya Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran, kemudian Ganjar Pranowo. Oke, semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini informatif dan jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!